Record. Yalah, nggak apa-apa sama temannya Dinda. Kerenan punya Hima deh. Dan Aurel ini haus ganti. banget ya. Aurel ini haus. Ada bocah lari. Mulai nih. Cerah. Yaudah. Mau ganti apa tetap? Tetap. Astagfirullah, aurat. Aurel. Aurel lihat aja, gue aja nggak tahu. Udah mulai. Udah. Oke. Siapa nih mau muta dulu? Muta dulu. Enggak. Dinda dulu, Dinda. Aku opening. Iya. Iya. Mulai kapan? Sekarang. Oke. Halo semuanya, balik lagi bersama Podman, Podcast Manajemen. Di malam minggu ini, khususnya kita mau ngobrol nih tentang kehidupan remaja. Katanya apa tuh? Muta tuh gak jauhin. Muta gak jauhin. Udah gak apa-apa itu udah. Lanjut mutanya aja, terikat. Oke, langsung pertanyaan. Gak muta, lu gak jauhin. Oh, gue ketawa aja. Apa tuh? Mau bahas apa tuh? Nah, kita bahas tentang hal yang sering banget nih terjadi di kalangan remaja. Salah satunya itu insecure. Iya, sekarang banyak ya anak remaja yang suka insecure. Nggak cuma remaja sih, ya. Iya dong. Gawean gue banyak nih, ngekat mulu. Gue nggak bisa kata. Gak bisa deh. Tanya apaan ya? Cara. Yang kemarin ngobrol di WA itu. Oh, biasanya lo insecure apa sih gitu kali ya? Ya gitu maksudnya. Nah. Siapa yang gitu? Lu Mut. Gue tanya gitu ya ke kalian gitu ya? Iya. Tapi lu nunjuk ke siapa dulu gitu. Jadi biar alurnya bagus. Oke. Terus ini lanjut aja ke barusan kan? Iya, lanjut aja. Ngomong-ngomong insecure, kira-kira apa sih hal yang membuat kalian itu insecure? Mulai dari Rama dulu deh. Apaan tuh Ram? Yang biasanya bikin lo insecure tuh apa? Banyak sih. Salah satunya kalau orang lain itu lebih bagus dalam mengerjakan sesuatu, terus lebih berprestasi, terus mungkin yang ekstrimnya ada yang lebih ganteng gitu. Iya. Ya banyak sih ya, itu insecure. Insecure karena kalau misalnya ada yang punya wawasan lebih luas gitu ya, insecure. Iya, atau lebih misalkan ada yang lebih sukses gitu, ada yang jadi apa gitu misalkan. Kayak teman-teman zaman dulu misalkan, wih udah jadi ini nih, wih udah jadi ketua ini, udah jadi ini, udah ada yang dapat beasiswa ke luar negeri segala macam, tapi gue gini-gini doang gitu. Itu tuh yang kadang gue terpikir di gue. Tapi dengan adanya insecure itu lo jadi kayak punya motivasi nggak sih kayak gue harus lebih, maksudnya gue harus contoh dia gitu misalnya, atau berubah untuk jadi yang lebih baik atau gimana gitu? Kalau mencontoh dia sih kayak gue misalkan
berusaha minimal sama kayak dia tapi dengan cara gue gitu. Jadi gue nggak mencontoh dia. Jadi dengan apa yang gue bisa itu mungkin setara dengan dia, terus berusaha untuk lebih baik dari dia gitu. Oke, itu kan kalau dari Rama ya. Kalau misalnya sekarang gue mau nanya ke Aureli deh. Rel. Woi. Apa nih? Lu biasanya insecure karena apa, Rel? Insecure. Sinyal. Sih palingan kayak ya ngelihat orang dulu sih, maksudnya yang emang lebih dari gua. Mohon maaf, ini tulisan. Udah belum? Belum Rel, ulang Rel. Tadi sinyal. Ini sinyal. Tes. Udah. Ya mulai. Iya. Jadi ya sebenarnya mirip-mirip palingan sama Karama. Kayak suka ngebandingin diri sendiri sama orang lain yang udah apa ya istilahnya, udah kayak sukses gitu lah. Bukan sukses sih maksudnya, ya dia lebih berkembang aja daripada gue gitu. Kayak kok gue di sini aja, padahal kayak gue juga ngelakuin hal yang sama kayak mereka gitu. Tapi kalau misalkan insecure gitu, ya udah insecure aja. Gue kayak nggak mikir-mikirin banget sih sama orang-orang. Kayak orang-orang kan banyak yang apa ya, kayak terlalu ngebandingin diri mereka sama orang lain gitu. Apalagi kayak cewek-cewek kan tuh, ada cewek cakep dikit kayak gue mau kayak dia, kok gue nggak kayak dia ya. Kayak gue tuh nggak kayak gitu, kayak ya udah orang gue nih ya gue. Iya, lo gitu ya. Iya, jadi ya ini berkat itu juga ada yang ada yang jadi motivasi lo gitu. Ya betul. Siapa tuh ya? Siapa? Sebuah grup band asal Selatan. Ya, terima kasih BTS. Sama gue juga kok. Ya kan? Iya, karena emang ngajarin banget sih buat love self banget. Ya kan mereka juga kayak apa sih, kerja sama gitu kan sama UNICEF. Iya. Buat campaign love yourself itu buat ngurangin violence ke anak-anak. Nah, si UNICEF ini gunain BTS Ya. Gue begadang dah, gue ngeditnya susah. Halo Reli. Kenapa ada Rel? Ini masuk ke YouTube lagi. Kakak. Tahu judul kan behind the scene, ya kan? Aureli lagi di mana Aureli? Aureli lagi ngomong gitu. Keluar dong. Minyak aja. Ngakak kan juga ngakak aja. Lagi asik ngomong gitu. Iya, jelek banget. Udah lanjut aja jadi gitu ya Rel. Terus lanjut ke Dinda gitu. Langsung aja kali ya ke Dinda deh. Kalau Dinda biasanya insecure karena apa tuh? Apa yang lu buat apa yang bisa lu buat itu gimana sih, apa yang biasanya bikin lo insecure? Kalau aku pertamanya banget itu pasti tentang kalau misalkan nih
Iya. Maaf. Gimana, Din? Pasti banget kalau aku, yang buat aku insecure itu kalau ada khususnya yang sesama perempuan ya, di seusia aku, tapi dia udah banyak banget achievement-nya yang udah bisa dia dapat gitu. Kayak misalkan dia udah bisa berani mulai bisnis, atau di umur dia yang sama kayak aku, dia udah bisa dapetin uang sendiri, kayak gitu. Terus juga apa ya, pastinya masalah ini sih, kalau dari dulu tuh pastinya saingan-saingan yang di sekolah gitu kan. Kayak, oh dia bisa sih dapet nilai segitu gitu kan. Sedangkan kok kayaknya hidupnya juga sama aja gitu. Bahkan kayaknya lebih banyak senangnya, banyak banget pergi-perginya daripada belajarnya. Atau malah sering juga aku lihat kayak bolos, tapi nilai dia aku bisa lebih bagus ya gitu. Cuman kan emang gimana, itu jadi motivasi juga. Dia aja yang sesantai itu aja bisa, masa aku yang berusaha terus masa nggak bisa gitu. Dan pastinya yang udah sering, pasti nggak pasti juga sih, banyak perempuan insecurein ya kalau ada yang lebih attitude-nya bagus, terus good looking, tuh udah pasti bikin insecure gitu. Cuma mikirnya ya dibalik insecure atau kan dibalik tampilan mereka sekarang yang kita lihat bagus, attitude-nya bagus, terus juga penampilannya kita enak dilihat, pasti ada proses juga buat ke situ kan. Dan mungkin kita tuh lagi di prosesnya belum mencapai ke situ. Aku mikirnya kayak gitu aja. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan insecure tuh ya, wajar-wajar aja kalau menurut aku. Soalnya pasti semua orang bakal berada di titik itu sih, nggak mungkin bakal nge-stuck. Iya, manusiawi ya itu ya. Iya. Setiap orang pasti pernah insecure. Ya gimana cara kita aja mau berubah menjadi lebih baik atau enggak gitu. Senyamannya kita aja nggak sih? Ya, betul. Ya kan? Kalau misalkan perubahan itu sendiri nggak bikin kita nyaman dan nggak bikin kita bahagia, jadi nggak bikin kita jadi diri sendiri gitu. Kalau menurut gue sih mendingan ya udah, nggak usah gitu sih, nggak usah berubah. Kalau gue ya udah jadi diri lo sendiri aja gitu. Kalau misalkan emang itu yang buat nyaman gitu, lu akan sempurna di mata orang yang tepat gitu. Kayak mantep dah Putra. gitu tuh. Terus apa lagi? Yang tadi Aureli, lu lagi ngomong apaan? Terlalu kocak anjir. Nggak tahu anjir, tiba-tiba kekat. Gue lagi kampanye. Ulang yang Aureli. Ya Dah, nggak mau kampanye lagi gue. Ya apa? Ulangnya gimana? Ayo. Iya, coba tanya ulang. Tanya ulang. Tanya ulang. Jangan, apa gue? tapi Apa? enggak, tanya ulang yang bagian kampanye yang Korea itu. Yang BTS. Iya, tanya dari situ aja. Lu tambahin ya. Ya, berdua dah. Kalau gue gak ngerti, gue malah ngerti gituan. Ini gue mulai dari mana? Iya. Gue nanya dulu misalkan tayang yang iya tadi kan kata lu apa? Apa yang buat lu, apa yang jadi motivasi lu gitu ya, untuk mencintai diri sendiri gitu kan? Gitu. Apa rel motivasi lu? Sebenarnya motivasi datangnya dari diri sendiri, cuma kan ada pendukungnya kan, selain diri sendiri pasti. Iya, pasti ada. Ya, supporter lah. Ya. Pasti butuh supporter juga. Nah, kalau gue sih BTS. Karena
Sama kan Kak? Iya, kenapa BTS Kak? Karena nih ya, dulu tuh gue semester lalu nih ya, gue tuh sama sekali nggak bisa jadi diri gue gitu. Gue nggak bisa mengekspresikan diri gue gitu. Terus pertama kalinya itu gue suka BTS tuh, gue lihat tingkahnya dia yang kocak-kocak. Terus abis itu gue dengerin lagunya dia yang Love Myself, tau kan? Itu gue nangis sih kayak, ya Allah, ternyata diri gue ini sebegitu berartinya gitu loh, kayak gue harus mencintai diri gue sendiri. Dari lagu-lagunya tuh membawa motivasi buat gue gitu, apalagi lagunya yang judulnya tuh Every Penny, yang refnya tuh I'm the one should love ya, kalau nggak salah ya Rel. The one I should love. Iya itu bener-bener itu nyentuh gue banget gitu. Terus Iya bener. jadi gimana ya, ya mereka aja tuh menyuruh kita untuk mencintai diri sendiri gitu, apalagi masa gue yang jadi sorry adik gue. aduh Iya jadi itu sebel emang. dah gue. Jadi itu nanti lanjut Kak. Ya udah tuh dari situ gue kayak belajar untuk mencintai diri gue sendiri gitu. dari mereka juga, belajar dari mereka juga. Tidak. Iya kan Sekarang lo. Iya, setahu gue sih kemarin baru perpanjang kontrak sama UNICEF. Kan udah 5 tahun atau 4 tahun gitu mereka kerjasama sama UNICEF, campaign Love Myself. Nah, dari pendapatan campaign itu nanti dari turnya kalau nggak salah yang tour Love Myself itu uangnya dikasih ke buat anak-anak yang ngalamin abuse gitu-gitu. Pokoknya di campaign ini si BTS ini sama UNICEF kayak apa ya, pokoknya sebagai wadah remaja, kan mereka juga remaja, kayak mereka menyuarakan kalau banyak anak muda yang masih nge-violence diri sendiri, masih suka self-harm lah, masih kurang mencintai diri sendiri ya benar gitu. Pokoknya yang benar-benar kayak belum ngerti gitu loh. Nah, dari BTS ini kayak banyak gitu yang kena influence-nya, walaupun tetap ya balik lagi ke diri sendiri. Iya. Cuma ya gitu deh. Mereka berarti bagus ya. BTS tuh bagus banget berarti ininya marketing. Dia tuh sebenarnya ini tahu itu sebenarnya membalut si Champion itu sebagai marketing dia gitu kan. Sebenarnya kan. Tapi positif gitu loh, bukan sekedar kayak ya, artis biasa cuman promosi album, dia membalutnya bagus. Tuh. Lagunya tuh apa ya? Gitu deh, lo harus dengerin. Kalau kadang ya gue kalau lagi sedih tuh dengerin lagunya yang Magic Shop atau yang Love Myself tuh kayak nangis ya, guys. Iya, kalau lagi nangis. capek pasti nangis. Iya bener. Kalau gue dengerin nangis gak? Enggak, kayaknya beda-beda sih soalnya. Kayak liriknya tuh kayak relate banget sama kehidupan. Kayak ada liriknya, rapnya Suga di Love Myself itu kalau di bahasa Indonesiain kayak pokoknya apa ya, mencintai diri sendiri itu lebih susah daripada mencintai orang lain, dan lu netapin standar buat diri lu pasti lebih tinggi gitu deh pokoknya. Iya. Kalau lagi capek biasanya dengarnya itu sih. Atau enggak yang Zero O'Clock, ujung lagunya tuh and you gonna be happy kayak gitu. Semua butuh waktu guys. Insecure dulu nggak apa-apa, tapi ya benar tahu batas aja. Kayak jangan berlebihan gitu loh. Tapi apa namanya, lu pernah ini gak sih kayak di IBS tuh kan, kayak lu pernah insecure sama teman-teman lu sendiri gak sih di kelas atau gimana gitu? Pernah. Gue kepo gitu. Coba kayak gimana? Insecure sama temen gitu.
ya di BS lah gitu, nggak misalkan sama siapa gitu. Terus insecure kenapa gitu kan, pasti kan dari sekian banyak anak-anak IBS tuh kan pasti lo ada merasa seperti itu. Pernah sih, kalau gitu pernah. Kalau anak IBS. Gimana tuh? Insecure. Kenapa tuh? Apa yang di insecure dari anak IBS? Sebenarnya sih kalau dulu ya, dulu tuh gue, ini udah lama sih, kayak sebelum corona dah, gue tuh kadang suka insecure gitu sama teman-teman gue yang cantik-cantik gitu, kayak iya kok mereka cantik banget ya Waduh. gitu. Terus kayak gue tuh dekil gitu. Maksudnya tuh gue tuh pernah dibilang cara jalan gue tuh aneh gitu. Terus ada satu orang yang ngomong apa ya, lu tuh kurang fashionable gitu. Itu tuh dari omongan-omongan kayak gitu bikin gue kurang insecure jadi insecure gitu. Meskipun dia ngomong yang fashionable itu nggak ke gue doang, tapi ke beberapa temen gue. Tapi itu kan jadi kayak buat gue overthinking gitu loh, jadi insecure gitu. Aduh, kenapa ya? Apa emang tampilan gue kayak gini, sehingga jadi gue buat gak bisa jadi diri gue sendiri gitu deh. Gue susah mengekspresikan diri gue gitu. Tapi sekarang udah enggak sih. Gue selama liburan corona gue dapet teguran kayak dari Tuhan. Kayak gue udah gak mentingin gitu loh tentang insecure fisik gitu. Gue lebih insecure sama orang yang punya wawasan luas. Karena kan kalau cuma mikirin fisik doang, insecure sama fisik itu, ya semua manusia kan yang kayak gue bilang semalam tuh di WA, punya caranya sendiri gitu untuk memancarkan cahayanya gitu. Punya kekurangan, punya kelebihan gitu. Ya jadikan kekurangan lo ini kesempurnaan buat diri lo gitu. Ya itu yang tadi gue bilang di awal, lo akan sempurna di mata orang yang tepat. Gitu sih. Akhirnya supaya lu pede dan memangkas dari omongan si temen lu itu gimana tuh akhirnya? Ya gue Apa yang lu ya, lakuin? gue sih waktu itu diem aja gitu ya. Ya udah, gue akhirnya berbuat ya senyamannya gue aja. Gue pakai baju ini ya karena gue nyaman gitu. Gue nggak mau ngerubah style gue cuma karena omongan lo sehingga buat gue nggak nyaman gitu. Karena semua itu kembali lagi ya, lakuin apa yang buat diri gue tuh bahagia, buat diri gue tuh senang gitu. Karena itu semua jauh lebih penting dibanding omongan orang kayak gitu menurut gue. Itu karena percuma lo berubah, tapi kalau lo kehilangan diri lo nggak bisa ngenalin diri lo, maksudnya kayak lo nggak bisa jadi diri lo gitu. Kalau gue ya ngapain gitu, mendingan gue berubah ya atas dasar gue pengen gitu, nggak cuma dari omongan-omongan orang yang kayak begitu. Kalau gue sih Ya sih bener sih, kayak udah kuliah itu kan lu berarti udah bakal berkumpul sama berbagai orang-orang dari penjuru Indonesia gitu kan istilahnya kan. Pasti banyak perbedaan kan, kayak dari cara berpakaian kayak gitu. Nah itu iya. banyak tuh menjadi sebuah shock gitu. Apalagi untuk mahasiswa baru kan. Karena kan mereka kan mungkin di SMA-nya biasa gimana, terus tiba-tiba di kuliah gabung blok sama orang-orang berbagai daerah, pasti ada kayak gitu tuh. Ya gue tuh kalau ke kampus pakai style gue gimana sih, celana bahan kayak gitu-gitu ya layaknya anak kuliahan biasa gitu. Cuma kadang ada orang yang ngomong kurang fashionable gitu, dan itu ngomongnya nggak ke gue doang, tapi even dia ngomongin ke orang lain itu kayak buat gue gimana ya, jadi netting gitu loh. Kayaknya dia mikir ke gue juga deh, terus gue kayak insecure gitu, dia blablabla gitu-gitu deh. Jadinya gue nggak bisa mengekspresikan diri gue gitu saat itu, tapi akhirnya gue bisa sih, gue berubah, kayak gue diemin aja dia, ya senyamannya gue aja. Pada akhirnya gue kayak gitu gue nggak memperdulikan dia. Bagus. Itu emang harus ada di diri kita. Karena kalau mikirin orang terus, omongan orang terus, gak akan selesainya ya kan. Orang bakal ngomongin terus ya kan. Kalau Dinda belum pernah ke kampus ya. masih ini. Kayak ada gak sih selama online ini yang lo insecure dari teman-teman? Oh, Dinda 2020 ya? Iya, Dinda 2020. Oh, sedih banget gak pernah ke kampus. Nanti tunggu vaksinnya guys. Kalau Dinda adakah selama online? Gue penasaran online ini makanya. Kalau selama online ya, gimana ya?
aku tuh jujur, ini jadi curhat sih. Gak apa-apa kan ya? Apa? Ini kan sesi curcol. Gak apa, sumpah. Gak apa. Jadi emang aku tuh dari aku masih SMP malah ya, SMP SMA itu aku tipe orang yang punya teman cewek tuh jarang gitu. Kalaupun ada cuman ya tahu aja gitu kenal. Bukan yang emang deket banget atau yang emang harus selalu bareng sama dia terus. Karena gimana ya, kadang tuh emang sih wajar ya kalau misalkan omongan-omongan yang kurang mengenakan atau gimana, cuman aku tuh nggak mau ngambil pusing gitu orangnya. Jadi kalau misalkan emang dia udah menunjukkan hal-hal yang kayak gitu, yang emang membuat aku nggak suka, oh berarti aku harus ngejauhin dia gitu. Dan emang kebanyakan itu aku punya temen tuh cowok, punya sahabat-sahabat juga cowok sampai aku SMA, sampai sekarang gitu. Nah, jujur itu malah bikin aku lebih nyaman sih dibanding aku punya temen cewek banyak gitu yang aku emang bukan orang yang bisa mengikuti mereka yang kayak oh gue hari ini mau jalan nih lu ikut ya, gue nggak bisa gitu. Gue bukan tipe orang yang selalu dibolehin, selalu dikasih semuanya gitu, bukan. Gue orang yang emang apa-apa harus izin, apa-apa mikirin dulu nih, kira-kira enak gak ya kalau misalkan izin, kayaknya ini banget ya, gak penting-penting banget gitu perginya. Dan kayak misalkan omongan-omongan mereka yang suka, oke mereka baik nih misalkan, iya Dinda bla 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 bla, tapi di belakang juga sama aja gitu, karena aku pun mendengar omongan mereka yang ngomongin temannya sendiri, jadi kayak wah pas dia ngomong kayak gitu malah aku mikir, oh, bukannya kemarin biasanya biasa aja ya, malah kayak baik-baik aja deh gitu, malah bukannya teman baik kok jadi ngomongin gitu. Nah, aku buat ngehindarin hal kayak gitu, mending aku punya teman ya yang gimana ya, lebih ke fase memilih siapa yang bisa ada di berada di sekitar kehidupanku, mana yang enggak gitu. Lebih ngefilter gitu, yang mana yang bisa, mana yang enggak. Enggak semua orang bisa aku terima buat jadi teman aku, bukan diterima jadi teman ya, maksudnya buat tahu kehidupan aku gimana, buat kenal aku lebih dalam tuh kayaknya hanya beberapa orang gitu. Dan aku udah nggak mau lagi yang kayak harus mencari teman yang aku, aduh gimana caranya gue biar dapet temen, oh gue berarti harus berpenampilan kayak mereka, yang kayak gue harus se-good looking mereka, harus seberusaha itu, nggak mau lagi gitu. Kalau lo mau jadi teman gue, lo datang ke gue. Kalau misalkan enggak ya udah gitu, gue pun nggak maksa lo dan nggak usah nggak usah kayak nggak enak hati gitu, biasa aja, ya kan? Karena yang baik pun nanti bakal datang gitu sendirinya. Aku sih percayanya kayak gitu. Kalau misalnya untuk masalah insecure itu gara-gara aku punya pemikiran kayak gitu, aku jadi udahlah ngapain nyapa-nyapain diri sendiri gitu kan, mikir-mikir yang harus insecure gitu. Aku kalau misalkan ada orang yang gak suka aku kayak gimana ya mereka bisa pergi. Kalau misalkan memang mereka mau jadi teman aku ya silakan stay gitu. Aku nggak maksa siapapun gitu. Mau cewek mau cowok pun aku nggak terpaksa karena aku benar-benar mencintai diri aku sendiri gitu. Aku berusaha itu. Karena mau kita pun punya cowok, mau kita pun punya sahabat, semua itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalkan kita jatuh, diri kita sendiri yang bangun sendiri gitu kan. Nggak orang lain atau gimana tuh enggak. Kalaupun ada campur tangan orang lain, tapi kalau tanpa keinginan, tanpa niat baik dari diri sendiri pun juga nggak bakal berhasil gitu kan semuanya. Jadi kalau aku sih percayanya Emang adik tuh begitu emang. lanjutin nih. Iya, lanjut. Kalau aku sih jadinya aku tuh mikir semua tuh ada waktunya gitu kan. Tergantung gimana nih kita mau tetap kedengaran ya suara motor ya. Biasa rumah pinggir jalan begini, maaf ya Kak. Lanjut. Nggak apa.
Aku tuh percaya kalau semua tuh ada waktunya. Kalau kita punya keinginan kayak apa ya, tergantung gitu. Kita mau ngarahin diri kita kemana. Kita mau jadi orang seperti apa di masa depan gitu. Mau nata kehidupan kita kayak gimana. Belum tentu yang kita lihat baik sekarang tuh bakal baik di kehidupan nanti gitu. Kayak misalkan, dia cantik banget, tapi belum tentu kehidupannya secantik sekarang gitu nanti. Semuanya tuh tergantung gimana kita mempersiapkan mempersiapkan diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya kita mau investasi di muka, ya udah gitu, kita muka sendiri, tapi nggak usah yang harus ngikutin orang gitu. Dia punya skincare ini, gue harus punya. Enggak gitu kan. Terus dia harus bergaya itu, aku pun kayak sumpah ya, aku tuh kadang juga suka mikir, kok dia bisa ya pakai baju yang kayak gitu tuh cocok gitu. Kok di gue kayak malah jojon apa gimana, aneh gitu kelihatannya. Ya, kok aneh di aku. Cuma ya nggak harus gimana lagi ya, nggak apa-apa, emang styleku ya kayak gini aja. Gitu. Capek juga paling kadang kok dia bisa ya setiap bulan itu ada paket datang buat bajunya sendiri gitu. Meanwhile aku yang buat jajan, buat buka Shopee tuh mikir-mikir, aduh, gue harus nabung nih buat beli sesuatu yang lebih penting daripada baju. Kok dia bisa gampang banget gitu. Kadang kayak gitu sih. Jadi udahlah, daripada capek-capekin diri sendiri gitu kan, mending ya udah gue maunya jadi orang yang kayak gini, jadi wujudin gitu. Karama sudah apa sinyal aku jelek ya? Enggak kok, habis. Koneksi. Pakai ituan ya. Apaan? Gue nge-freeze sekarang. Rama mukanya diem baik. Gue nge-freeze. Oh, pantesan. Nggak apa. Lanjut. Atau Aureli. Apa? Kita dulu lagi nge-post, guys. Dia ngapa diem? lagi bahasa. Pusing. Lanjut nih. Udah fresh gue apa masih? Hah? Masih. Gua masih. Tapi suaranya ada kan? Enggak putus-putus. Ada suaranya. Jelasin suaranya. Lagi mau. Aurelia freeze aja. Lagi gitu. Udah. Lagi matku bingung aja bahas apaan. Bahasannya aneh. Bahasannya enggak terlalu ini. Tapi lagi mat. Apa? Lagi apa? Bahasnya apa lagi? Apa lagi ya? Gimana cara lo cinta sama diri lo sendiri, udah belum sih? Belum. Iya. Tadi kan baru healing ya, yang kata si Aurelia. Itu apa sih artinya? Tadi lo nanya. Apa? Yang tadi Aurelia itu lo nanyanya apa sih? Nanya apa? Yang tadi yang Aurelia BTS tau apa sih? Itu apa sih tadi? Motivasi. Oh iya, motivasi. Sebenarnya sama aja sih pertanyaannya. Sama aja ya? Iya. Tapi Dinda belum jawab motivasinya apa. Dinda udah jawab belum sih tadi? Udah. Oh, udah ya? Udah. Okay.
Terus apa lagi? Gue jadi bingung anjir. Kalau ada temen yang insecure, lu ngapain? Siapa dulu nih? Siapa aja? Siapa ya? Aureli. Masukin ke Aureli. Kenapa? Lu. Kenapa? Gue yang jawab. Kan gue yang nanya. Yaudah. Mulai. Jadi Aureli nanya ke Muta. Ayo udah ulang. Iya. Iya nanya. Ya udah lu nanya Kak. Nggak tahu. Gue nanya. Gue nanya nih. Ya. Kalau Nggak misalnya. tahu jawabannya tapi. Gak tahu jawaban. Terus suruh denger lagu apa kek? Kan. Gini, kalau nanya gini bisa gak? Kenapa kalau ke kampus itu anak-anak cewek itu lebih banget merhatiin fashion bla 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 bla, terus ya gitu lebih sering insecurein soal fashion gitu. Ya nggak tahu Ya, anjir. Itu pasti gara-gara omongan orang. Gak mungkin gak insecure kalau nggak diomongin. Iya benar. Banget. Tapi kalau gue mikir ini kalau cowok tuh kayak cuek gitu loh. Nah, iya kayak bedanya pakai kan apaan, itu kayak mau pakai kaos. Cewek tuh kadang apa ya lebih dibawa perasaan banget itu, jadinya dipikirin overthinking timbullah insecure. Bener. Jadi Berisik, iya. Tapi gak apa-apa. Kan gue pakai Adobe bisa di ini. Apa lagi yang dibahas? Kemarin tuh bingung aja kalau bahas ini. Gue rada bingung kemarin. Kita plot twistin aja. Putusin apa? Bahas apa kek? Bahas yang waktu itu sama Karehan. Apa tuh? Apa yang waktu itu? Sabtu sendiri. Quarter life crisis. Apa tuh? Gue nggak perhatiin itu waktu gitu. Quarter life crisis. Ketika lu nggak punya motivasi ngapa-ngapain, lu harus ngapain? Coba Mut. Muta kan yang apa, sering gimana? bergalau-galau. Entah Aureli nanya ke Muta. Nanya apa? Yang tadi, Rel. Nanya apa, Rel? Ini ada yang lari-lari bentar. Lari-lari. Kalau sama Kadia Itu gue diomelin. nanya apa sih? Kalau ada Kadia diomelin. Mana narasinya? Gak disiapin ya pertanyaannya. Ya udah, mau mulai nggak? Dengeran gak baca-baca? Enggak. Lu apain lu omelin ya? Enggak anjir. Yaudah ya, mulai. Aureli nanya ke Muta. Nanya apa? Nanya apa yang dulu? itu. Yang Nih, itu. ada angkot lewat bentar. Bentar. Tapi kalau lo denger podcast yang inget gak sih, Rel, yang teman gue yang transport itu? Yang apa? Yang transport itu yang pernah stuba itu loh. Kenapa? Dia podcast kedengeran orang lagi ngopi aja. Suara-suara kafe. Iya, dia cuek langsung di-upload, udah bodo amat. Ya, dia ngedengerin sampai 500 orang. Padahal noise banget. Ada bayi nangis dengerin. Udah. Siapa nih? Lu Rel, berarti nanya ke Muta. Nanya. Ya, sinyal. Udah. Ayo Rel. Yang tadi, yang itu, yang tadi, yang kalau nggak ada motivasi. Betul yang itu.
Nah, iya. Nah, kan selain insecure, banyak juga apa sih remaja yang lagi ngalamin fase-fase lu nggak punya motivasi buat ngapa-ngapain, kayak pengennya rebahan aja gitu, terus gara-gara insecure gitu, pokoknya lu nggak punya motivasi deh, nggak tahu pengen ngapain, pada kayak hidup lu tuh gitu-gitu aja. Nah, gimana ya nyari motivasinya tuh, gimana gitu menurut kalian? Coba kamu tak gimana nyari motivasi biar semangat lagi menjalani Uh, hidup? Kalau gue sih motivasi gue itu pertama ya itu sih orang tua gue ya kan yang udah besarin gue gitu. Ya gue harus semangat menjalani hari-hari ini gitu kan, meskipun rasanya tuh berat banget, tapi mau gimana lagi ya, namanya hidup mah kadang ada pasang surutnya ya kan. Hari ini senang, besok sedih, terus besok lagi senang, sedih, senang, sedih, senang. Yang namanya itu hidup ya kan. Terus selain orang tua juga siapa lagi ya? Apa sih tadi pertanyaannya, Rel? Motivasi apa sih, Rel? Tadi, Rel, gue jadi lupa. Biar biar punya motivasi Oh ya, iya iya hidup iya lagi. iya, iya. Terus abis orang tua tuh gue motivasinya diri gue juga gitu, mimpi-mimpi gue gitu. Oh iya, gue masih punya mimpi yang harus gue wujudin gitu. Kalau gue nyerah hari ini, terus gue mencapai mimpi gue kapan gitu. Sedangkan gue pengen itu semua terwujud gitu. Ya namanya hidup ya, ada aja ya kan yang bikin gue di titik jenuh gitu. Terus gue harus tetap bisa bertahan gitu demi itu semua gitu, demi mimpi-mimpi gue, demi orang tua gue, atau untuk hal-hal sederhana lainnya, untuk makan Indomie di malam hari, untuk nikmatin senja di sore hari, untuk fangirling BTS. Itu sih, gue tuh bahagianya sederhana anjir sebenarnya. Motivasi gue tuh ya mereka-mereka itu, orang tua gue, terus mimpi-mimpi gue, terus BTS. BTS tuh motivasi gue loh, sumpah. Iya Beneran benar. banget. Karena nih ya, gue tuh kayak punya keinginan gitu di dalam hati gue, kayak misalnya mereka kan Korea gitu kan, terus dalam hati gue juga deh pengen belajar bahasa Korea gitu, biar mereka tuh kalau nge-live tuh gue ngerti mereka ngomong apa gitu, kagak kagak diem aja guanya, kagak coba komen sarangnya doang. Gue tuh pengen ngerti gitu mereka ngomong apa gitu kan, makanya gue belajar lah dikit-dikit, setidaknya gue belajar Hangul gitu. Motivasi gue tuh untuk maju gitu loh, setidaknya gue bisa bahasa asing gitu, biar kalau ketemu tuh kayak gue bisa bercakap-cakap dengan lancar gitu kan. Terus selain bahasa Korea, bahasa Inggris gitu. Udah, ya motivasi hidup gue, circle gue itu aja gitu. Kalau gue sih Baliknya lebih ke BTS lagi ya kak. ya, karena emang BTS dan diri apa ya, sendiri. ini impactnya gede sih buat kehidupan gue gitu. Maksudnya ya kan awal-awal libur corona itu kan pasti kayak overthinking banget tuh ya, kayak anjir libur lama banget nih, gue masa depan gue gimana gitu kan, kayak ya pikiran-pikiran jelek tuh selalu datang gitu, sampai kadang stres gitu. Tapi dengan adanya orang-orang yang berkontribusi gitu dalam kehidupan gue, yang secara nggak langsung memotivasi gue untuk tetap bertahan gitu sampai sekarang. Sampai kapan lu bertahan? Ya sampai Tuhan menginginkan gue. Kalau udah gue puitis banget dah. Udah dah. Memang owner palung Apa-apa. jiwa aja. Sekarang Astagfirullah. palung jiwa eksportman aja. Aduh adik gue pulang. Kalau Kak Rama, bahagianya tuh gimana sih dapetinnya? Kan pasti beda sama kamu kan. Gimana caranya biar
dapetin bahagianya. Anjay. Bahagia? Ya ini udah bahagia sekarang. Gimana Gue tuh? merasa udah bahagia aja. Kalau gue sih memang lebih simpel sih gue. Nggak yang ribet gitu. Misalkan Hima sekarang udah sebegini jalannya, udah setengah berjalanan, terus masih lancar kan ini kan sampai sekarang detik ini, itu udah bahagia. Terus gue masih hidup di tengah corona ini, bahagia kan. Yang lain pada mati, pada meninggal, pada positif segala macam. Ya kan, iya itu gue malah bahagia juga, masih ada hidup. Kuliahnya masih bagus misalkan. Kan sekarang corona gini banyak yang gak kuliah, gue masih kuliah, masih bahagia. Ya udah, kalau gue sih simpel aja. Kan? Lebih bersyukur biar bahagia. Iya. Nah, tapi motivasinya masa depan. Ini kan buat masa depan semuanya, ya kan? Masa depan. Jadi ya udah, motivasi supaya masa depan lu bagus. Makanya dari sekarang ya udah membangun terus gitu. Pusing gak sih jadi ketua Hima? Pusingnya tuh kayak yang pusing ya banget tuh pas lagi apa gitu. Pusingnya banget. Ngeladenin orang-orang yang susah diomongin. Tapi ada lah, mau offline mau online. Tapi gue rasa online lebih enak kok. Justru walaupun komunikasinya banyak barriernya istilahnya. Tapi online lebih enak daripada offline. Online, kalau offline lu ribet banget gitu loh, bakal ribet banget. Kayak harus ngontrol orang secara langsung. Terus sudah gitu nantinya tuh emang lebih ribet lah. Tapi kalau sekarang sih lebih enak sih. Itu susahnya paling ngontrol orang-orang secara virtual. Jadi ketua Hima enak kok, karena gue anak SDM, jadi praktek gue mempelajari ilmu SDM gue, dituangin, gue jadi ketua, ya kan? Jadi ilmu gue kepake akhirnya gitu. Kalian ya? Iya, praktek dari SDM yang diajarin dari dosen-dosen, dari Pak Wasi, dari Pak Adri, dari ya dosen-dosen lah banyak lah dipraktekin, dari Pak Antio juga banyak dipraktekin semua di Hima. Mantap kalau begitu. Nah, tapi lu suka keteteran gitu nggak sih Ram sama tugas-tugas lu gitu? Suka keteteran gitu? Enggak, kalau online enggak, sumpah. Kalau offline gue kayak ngerasa gila dah. Metolit offline, seminar dicampurin, kurang ajar banget itu. Plus ketua Hima, hancur ya deh. Tapi ini online tuh justru memang kesempatan, mumpung online. Iya kayak gak punya tugas kan gue. Yang lain pada pusing tugas, metolit gimana. Kayak gue santai-santai aja kan. Ya itu ngatur waktu. Malam gimana timing aja. Ini orang gak punya tugas. Iya gabut banget kayaknya ya. Oh, hidupnya santai banget. Padahal mah banyak tugasnya. Jadi ya, gimana cara lo ngatur waktu aja. Terus Hima juga bukan jadi beban gitu loh. Jangan dijadiin beban. Ya udahlah, kayak kalau gue sih ngiranya nih, mikirnya kayak ini, akhirnya jadi kayak hiburan gitu loh, jadi hiburan aja Himanya. Akhirnya jadi nggak ngerasa terbebani gitu, kayak nggak ngaruh ke pelajaran, nggak ngaruh ke kuliah yang jelek gitu loh. Pernah jenuh gak sih sama Hima gitu, kayak males gitu sama Hima? Jenuh iyalah, online gini jenuh lah, siapa yang nggak jenuh? Harusnya prokernya bisa offline, online semua. Layar kayak gini, aslinya podcast bisa, maksudnya podcastnya bisa di studio gitu kan. Gara-gara gini kan dengan nge-zoom doang, ya kan. Itu kadang. Tapi sekali lagi, kadang dari Hima itu insecure gitu loh. Ada insecure juga Hima. Hima bisa insecure Misalkan,
Iya, kayak misalkan ngelihat yang lain ngadain suatu proker yang bagus gitu. Terus ngelihat di proker yang kita, kok kita gak ngadain itu sih? Atau misalkan mereka ngadain tapi lebih bagus, kok kita nggak sebagus itu gitu. Ya balik lagi, jadiin motivasi aja gitu. Jadiin motivasi aja ya kan. Malah gaya. Lu foto ya? Enggak. Ya bohong. HP gue mati. Nah, sekarang Dinda nih, gimana caranya biar bahagia terus gitu? Ya nggak bahagia terus sih, maksudnya kayak gimana ya pokoknya gitu deh, gimana cara lu menjalani hidup di tengah ketidakpastian ini. Gimana ya, kalau aku tuh di fase yang down banget tuh pernah kan, yang emang sedih, nangis setiap hari. Cuma mikirnya ngapain sih hidup dengan cara seperti itu gitu, yang nangisin hal yang nggak pasti, yang emang sebenarnya nggak pantas juga buat ditangisin gitu. Terus kalau yang gimana cara buat bahagia terus, apa ya? Sorry guys. Dia malah masuk. Dia nongol. Mana masuk? Caranya tuh kalau aku apa ya? Gimana? Apa sih, selalu cari cara gimana biar nyenengin diri aku sendiri gitu. Jadi aku naruh kesenanganku tuh prioritas yang paling pertama, kebahagiaanku tuh paling pertama dibanding yang lain. Aku maunya kayak gitu pokoknya. Jadi kalau misalkan aku simpelnya nih, aku lagi dekat sama cowok. Biasanya kan kalau misalkan dia tuh apa bucin gitu-gitu kan. Cuma kalau sekarang aku nempatin mau dia cowokku, mau dia siapapun atau orang yang dekat, kalau misalkan dia nggak bisa bikin aku bahagia, ya aku siap ngelepas kapanpun gitu. Dan aku siap pergi kapanpun, dibanding harus bertahan terus pusing, nangis, sakit hati gitu-gitu tuh udah capek dan udah bukan zamannya lagi gitu. Buat apa nyampe-nyampein diri sendiri, sedangkan belum tentu juga yang kita tangisin itu emang berpengaruh besar buat kehidupan kita. Berimpact ya. Iya. Cinta. Nah, jadi aku mikirnya tuh kayak apa ya? Ya udah lakuin apa yang buat aku seneng gitu. Aku lagi mau nonton film terus ya udah gitu. Terus mau tidur terus ya udah gitu, nggak peduli mau gimana kata orang, ya lah tidur mulu, ya lah orang lain udah pada gini. Ya gue seneng tidur mau gimana, ya gue seneng nonton film, nonton drakor mau gimana gitu. Terus kayak apa ya, lebih ngutamain masa depan sih sama cita-cita juga. Itu sih yang buat aku bahagia, karena mikirnya nggak apa-apa nih survive sekarang mati-matian, nangis darah, muntah hijau gitu, kayak nggak apa-apa. Tapi bahagianya tuh nanti gitu. Semuanya yang dituju tuh dicapai, kebahagiaan orang tua apalagi kan. Kadang tuh kita kadang nih suka banget ngutamain orang lain dibanding orang tua kita. Sadar gak sih, kayak misalkan kita tuh ngebaik-baikin orang lain gitu. Misalkan atau teman kita sendiri lah, atau orang terdekat, atau orang tersayang yang lagi dekat gitu. Tanpa sadar kalau di rumah gitu kita sering marah, atau seenggaknya kita cuma dipanggil biasa tapi
kayak ngebentak gitu, wah gitu bahasanya kita. Itu tuh gimana ya? Dulu mah kalau itu nganggapnya emang ngeselin orang tua gimana sih, jadi males gitu. Tapi lama kelamaan kalau misalnya kita sadarin yang kita tuh bakal balik ke pelukan orang tua kita lagi gitu. Mau kita sedih, mau kita senang tuh kita bakal balik lagi ke sana, ya kan? Karena orang lain tuh nggak bisa ngejamin kebahagiaan kita. Sedangkan orang tua udah ngebuktiin nih, di umur gua yang udah 19 tahun, dia udah bisa ngidupin gua, udah bisa gedein gua dengan semua usaha dia. Sedangkan apa sih namanya, tiba-tiba ada orang lain yang baru kita kenal, terus kita baik-baikin dia, tapi malah ke orang tua kita kayak gitu. Malah kayak, gimana ya, kayak nggak tahu diri sih aku mikirnya. Sering terjadi. Iya benar. Jadi kebahagiaan orang tua tuh kebahagiaan aku juga. Iya. Asik. Tutup. Terakhir nih. Tuh yang udah ketemu Dinda, buat dia bahagia katanya. Udah tutup. Sebelum ditutup gue pengen nanya dulu nih. Misalkan ada orang yang gak suka nih. Misalkan kayak ada orang yang lu kayak ngelakuin apa di komen gitu. Cara nanggepin orang yang kayak gitu gimana? Nanggepin orang yang apa ya? Yang dikit-dikit komentarin hidup orang gitu. Gimana? Itu ditanya belum sih tadi? Belum. Iya. Koreli. Gue mulu. Cara lu ngehadapin haters gitu. Haters. Anjir. Merasa apa ya kan punya haters? Iya, haters bener. Haters. Gimana? Ya diemin aja. Semakin disautin, semakin berkoar-koar. Tapi semakin didiemin, pasti mereka juga koar-koar juga. Jadi serba salah nggak sih? Iya. Kalau mau dibilangin, ya susah juga. Kalau mau berantem, ya berantem. Kelar kan? Tuh, hati-hati yang nyari masalah Moreli ntar diajak berantem. Itu gini ya, Rel. Berantemnya di chat aja tapi. Lanjut, Dinda. Kalau aku nih banyak sih pengalaman yang kayak gini tuh, yang diomongin orang gitu-gitu. Cuma tadi balik lagi aku nggak ngambil pusing. Itu juga alasan kenapa aku lebih pemilih dalam berteman, terus lebih suka berteman sama cowok, karena itu cowok kan menurutnya nggak lemes gitu kan. Walaupun nggak semua cewek juga. Walaupun nggak semua cewek juga yang mulutnya kayak gitu, cuman ya itu lebih banyak aku ketemu cewek-cewek yang kayak gitu, yang dikit-dikit aku ngelakuin apa atau aku make sesuatu apa tuh dikomenin gitu. Kayak misalkan aku punya temen cowok banyak, emang temen dekatku cowok semua. Itu dikomeninnya, dibilangnya genit apa-apa. Kan mereka nggak tahu kan, mereka kan nggak bisa bedain genit, gatal, dan emang temenan gitu. Kan nggak bisa kan bedain. Ya emang aku lebih nyaman temenan sama cowok gimana dong, ya kan? Apa urusannya juga sama mereka. Toh juga aku mah mikirnya, biarin lah orang yang suka komenin kayak gitu ya. Kita juga cuma punya 2 tangan, nggak bisa nutupin mulut mereka semua kan. Capek daripada nanggepin orang gila juga. Sama-sama gila, mending ya udah gitu. Gak apa-apa, didiemin aja, nggak usah ditanggepin, nggak usah apa. Toh juga mereka bakal diam sendiri kalau kita ngebuktiin gitu. Yang penting kita selama kita benar, pasti juga
orang lain bakal ngeliat lah buktinya juga, bakal Mm-mm. diem gitu mah mikirnya. Emang teman itu sebenarnya kalau dalam berteman itu memang kita harus milih-milih sih. Maksudnya milih-milih dalam artian tuh orang ini tuh gimana ya? Sefrekuensi nggak ya sama gue? Maksudnya gimana ya? Cocok gak nih sepemikiran sama gue? Gimana ya? Ya kalau misalkan ya gitu deh pokoknya. Ya emang harus milih-milih, bener kata lo di, maksudnya ya nggak salah sih kalau mau teman sama cowok ya terserah lo ya kan ya. Ya iya gitu deh. Ya emang berteman tuh emang harus milih-milih gitu kualitasnya gitu loh maksudnya. Ya nggak sih? Karena gimana kita nanti kepribadian kita pun juga ditentuin sama Tergantung dari orang-orang teman. di sekitar kita gitu. Benar. Ya kalau Rama. Ya enggak. Rambut. Tutup. Udah nih. Tutup. Iya. Ya udah deh. Tidak kalau gitu udah ya kita malam mingguan sama Potman anjay. Makasih guys udah bertukar cerita sama kita. Makasih semuanya yang udah dengerin Podman Podcast Manajemen. Udah. Gue bingung jawab pertanyaan yang gitu. Ya udah. Ih mau foto dong. Aku mau foto dari HP. Mana? Ya. Oke, mantap. Oh, relinya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Lagi benar. Lagi. Kimanya dong. 1, 2. Yeay. Lalu apa sih Rel itu terang-terang dari tadi? Flash ya? Gue pengen pakai flash aja. Gak pakai lampu, pakai flash. Flash. Ini ada penutup.